ucapan syukur kita naikkan kepada Tuhan. Kalau pada saat pagi hari ini kita boleh ada, ini adalah anugerah yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Para pemirsa di rumah, kita tahu saat ini kita masih di dalam keterbatasan, kita masih di dalam berbagai macam penerapan kebijaksanaan daripada pemerintah. Tetapi biarlah ketika kita mengikuti aturan-aturan ini, kebebasan kita di dalam mencari hadirat yang daripada Tuhan, terus kita fokuskan, kita pancarkan kepada Tuhan. Karena apa? Karena dengan kesetiaan kita, dengan kita membangkitkan iman kita, dengan kita membangkitkan kepercayaan kita kepada Tuhan, maka kuasa yang daripada Tuhan itu, pemeliharaan yang daripada Tuhan itu menjadi bagian milik kita. Pada saat pagi hari ini, kita akan belajar bersama-sama melangkah di dalam keterbatasan. Ada satu contoh Alkitab, orang yang di dalam keterbatasan tetapi dia melangkah sampai melihat, sampai merasakan pemeliharaan yang daripada Tuhan yang begitu luar biasa. Di dalam Matius 15 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-28. Di sana kita tahu ada seorang perempuan Kanaan yang pertama percaya kepada Tuhan. Kita lihat saudaraku di dalam ayat yang ke-22. Di sana perempuan Kanaan ini datang kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan dalam keadaan yang terdesak, di dalam kebutuhan yang sangat mendesak. Dia datang kepada Tuhan bahwa anaknya kerasukan setan. Di sini kita bisa melihat bagaimana keadaan yang sangat terdesak, sangat penting untuk menerima jawaban yang daripada Tuhan. Tetapi ayat yang ke-22 mengatakan bagaimana ketika dia berseru kepada Tuhan. Dan ayat yang ke-23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Saudaraku, sama sekali tidak menjawab bukan berarti Tuhan tidak mendengar. Tuhan mendengar. Bahkan saudaraku, ayat yang ke-24, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dan dari umat Israel. Di sini saudaraku letak keterbatasan daripada perempuan Kanaan ini. Karena apa saudaraku? Pada waktu itu Tuhan itu mempunyai visi menyelamatkan bangsa Israel. Tetapi kita tahu bangsa Israel ini tegar tengkuk. Bangsa Israel ini tidak banyak yang tidak percaya kepada Tuhan. Maka di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-16 firman Tuhan mengatakan, ada lagi padaku domba-domba yang lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Nah, pada waktu itu ada keterbatasan. Ketika Tuhan Yesus datang ke daerah Tirus dan Sidon, daerah yang belum mengenal Tuhan, daerah yang penyembah berhala. Tetapi perempuan Kanaan ini melangkah dalam keterbatasan. Kalau kita melihat ayat yang ke-22, dia di sana menangis, berseru kepada Tuhan. Tidak hanya berhenti sampai di situ. Ayat yang ke-20 ada dua kali kata berseru kepada Tuhan. Ayat yang ke-25 mengatakan di sana ada kata menyembah. Dia tersungkur dan menyembah. Di dalam terjemahan lain menggunakan kata proskuneo. Ketika ayat yang ke-22, dia hanya sekedar menangis, dia hanya sekedar mengungkapkan apa yang dia alami. Tetapi ayat yang ke-25, dia sudah mulai ada peningkatan, ada melangkah dalam keterbatasan. Dia mulai menyembah Tuhan. Dikatakan di sana menggunakan kata proskuneo, mencium tangan, atau dikatakan menyembah sampai dahi ini sujud menyentuh tanah. Ada peningkatan di dalam keterbatasan ini. Biarlah kita juga melangkah, tidak hanya sekedar berseru kepada Tuhan, tidak hanya sekedar doa, tetapi ada kata menyembah. Ada semakin peningkatan penyembahan kita kepada Tuhan itu semakin ditingkatkan. Di tengah keterbatasan ini, biarlah doa-doa kita terus panjatkan kepada Tuhan. Ketika kita di dalam keterbatasan, Tuhan melihat keberadaan kehidupan kita. Bukan Tuhan itu tidak menjawab doa kita,
tetapi Tuhan itu senantiasa mendengar. Satu saat nanti jawaban yang daripada Tuhan itu akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Jadi di dalam keterbatasan ini melangkah dengan apa? Dengan kesetiaan kita mencari Tuhan, berdoa kepada Tuhan, memuji besarkan nama Tuhan. Dan yang kedua, apa yang dilakukan oleh perempuan Sirofenesia ini di dalam ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27. Di sana dikatakan, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya. Dikatakan anjing, kelihatannya kasar. Tetapi kalau di dalam sejarah saudaraku, bagaimana anjing ini menggambarkan tentang kekafiran seseorang, orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi ada kata yang menarik saudara, ayat yang ke-27, benar Tuhan, namun anjing itu makan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya. Bagaimana perempuan ini, perempuan Kanaan ini, perempuan Sirofenesia ini di dalam keterbatasannya, yang kedua dia melangkah. Bagaimana dia juga membutuhkan roti hidup itu, dia membutuhkan Tuhan. Ada kerendahan hati di dalam kehidupan daripada perempuan Kanaan ini. Dia menyatakan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kadang di dalam keterbatasan ini, kerendahan hati di dalam kehidupan kita sudah hilang. Kita sudah menghitung-hitung di hadapan Tuhan. Kadang kita sudah menilai Tuhan itu. Katanya Tuhan itu maha kuasa, mana jawaban Tuhan? Katanya Tuhan itu Allah El Shaddai, mana pemeliharaan yang daripada Tuhan? Tetapi di dalam keterbatasan ini, biarlah yang kedua kita melangkah dengan kerendahan hati. Untuk apa? Kita bisa melihat bagaimana penyertaan Allah itu ada dalam kehidupan kita. Yang ketiga, ayat yang ke-28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Langkah yang ketiga yang dilakukan oleh perempuan Kanaan ini atau perempuan Sirofenesia adalah langkah iman. Iman menurut Tuhan Yesus adalah tindakan percaya dan penyangkalan diri sehingga orang tidak lagi mengandalkan kebijaksanaannya atau tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi meletakkan diri pada kuasa dan perkataan dari Tuhan Yesus sehingga ia percaya. Mari, ketika kita menghadapi keterbatasan ini, langkah iman itu kita tunjukkan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Ketika kita berani melangkah di dalam keterbatasan ini, melangkah di dalam mencari hadirat yang daripada Tuhan, melangkah di dalam kerendahan hati kita, melangkah dalam iman kita kepada Tuhan, maka akan ada pemeliharaan yang daripada Tuhan, akan ada namanya mujizat yang daripada Tuhan, sementara kita menghadapi yang namanya keterbatasan. Dikatakan, hai ibu besar imanmu, ada pujian, ada penghargaan yang daripada Tuhan. Dan apa yang menjadi penghargaan yang daripada Tuhan? Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Akhir-akhir ini apa yang kita kehendaki? Biarlah kita melangkah di dalam iman kita melangkah dalam kerendahan hati kita melangkah di dalam mencari hadirat yang daripada Tuhan. Maka apa yang kita doakan, Tuhan akan nyatakan itu dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Biarlah pada saat pagi hari ini kita melangkah di dalam keterbatasan kita. Jangan kita terpuruk di dalam keterbatasan ini. Jangan kita kalah di dalam keterbatasan ini. Tetapi kita melangkah. Dengan kita melangkah, saudaraku, kita akan melihat karya Tuhan begitu luar biasa menjadi bagian milik saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Ucapan syukur kami naikkan ke hadirat Engkau ya Tuhan. Kalau pada saat pagi hari ini Tuhan, kami disadarkan Tuhan untuk kami ya Tuhan Yesus melangkah dalam keterbatasan Tuhan. Biarlah kami Tuhan senantiasa Tuhan melangkah di dalam mencari hadirat yang daripada Engkau. Kami melangkah dalam kerendahan hati, kami melangkah dalam iman kami Tuhan. Sampai kami melihat Tuhan karya-Mu yang lebih lagi itu dinyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Memberkati Tuhan mulai daripada
pemerintah pusat, presiden, wakil presiden, serta jajarannya juga kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Tuhan Yesus jajaran terdepan dari garda kesehatan Tuhan yang menanggulangi atau menangani atau sedang menghadapi Tuhan virus ini Tuhan. Berikan kemampuan, hikmat, marifat, penyertaan yang daripada Engkau Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa ini Tuhan. Selamatkan bangsa ini Tuhan. Berikan ya Tuhan hujan pertobatan-Mu. Berikan ya Tuhan karya-Mu. Berikan ya Tuhan mujizat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan karya yang daripada Engkau akan berlaku atas kehidupan bangsa kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk pada pagi hari ini Tuhan. Untuk anak-anak-Mu Tuhan. Setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dimanapun berada Tuhan. Apapun yang mereka sedang hadapi Tuhan. Tentang keterbatasan ini Tuhan. Sehingga mereka ya Tuhan Yesus tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Biarlah dalam kehidupan mereka melangkah dalam kesetiaan mereka melangkah dalam kerendahan hati, mereka melangkah dalam iman mereka Tuhan, sehingga Tuhan karya Tuhan mereka bisa melihat karya Tuhan, mereka bisa melihat pemeliharaan yang daripada Tuhan, bahkan mereka bisa melihat dengan mata iman bagaimana Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah menjadi doa kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.